Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Weng-wengga pohi. Setiap perjalanan memiliki ceritanya sendiri, dan setiap lembar raport yang kalian terima hari ini bukanlah akhir dari sebuah pencarian, melainkan bukti nyata dari setiap tetes keringat, kerja keras, dan ketangguhan yang telah kalian ukir. Untuk seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Fakfak, teruslah melangkah, jangan pernah takut gagal, karena permata yang berkilau lahir dari tekanan yang kuat. Masa depan adalah memiliki mereka yang percaya pada indahnya impian mereka sendiri. Mengawali rangkaian Anggeda kita, mari kita simak bersama arahan dan pesan mendalam dari Ibu Kepala Sekolah. Sebuah ajakan untuk merefleksikan proses belajar, memperkuat sinergi antara sekolah dan orang tua, serta beberapa poin yang penting terkait evaluasi dan rencana pengembangan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Fakfak ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Letreda Pohi. Saya Chandra Sri Ubayanti Sueri MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Fakfak, menyampaikan selamat kepada anak-anakku kelas 10 yang naik ke kelas 11 dan kelas 11 yang naik ke kelas 12. Pun ada yang tidak naik kelas, itu berdasarkan rapat penentuan kenaikan kelas, memang anak-anakku belum layak untuk naik kelas karena selain kehadiran juga masih terdapat mata pelajaran, lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Tetapi hal itu mohon tidak menjadikan surut langkah untuk terus bersemangat. Kepada anak-anakku yang meraih peringkat 3 besar juga jangan cepat berpuas diri, masih banyak hal yang harus dikejar, terutama pada saat harus berhadapan dengan yang luar, ya, seperti itu. Baik, sebagai kepala sekolah, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Tuan Guru yang telah bersusah payah mendidik, membimbing anak-anak sehingga dapat naik kelas tahun pelajaran 2025-2026. Ya, sebagai kepala sekolah, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting kepada kita semua, bahwa di tahun ajaran baru akan ada beberapa perubahan, yaitu tanggal 2 Mei 2026 telah dicanangkan SMA Negeri 2 Fakfak itu sebagai sekolah pusat studi lingkungan, pusat studi STEM lingkungan terpadu, dengan secara simbolik penanaman 50 batang pala dilakukan bersama-sama dengan Ketua Penggerak PKK Ibu Bupati, kemudian Ketua GOI Ibu Wakil Bupati, didampingi juga oleh Bapak Wakil Bupati, kemudian didampingi oleh Bapak Asisten 1, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak, didukung oleh Dinas Perkebunan, dalam hal ini Bapak Widi Asmurojati, Kepala Dinas Perkebunan Fakfak. Jadi sebagai pusat studi STEM lingkungan terpadu, kita SMA Negeri 2 Fakfak memandang bahwa PALA sebagai komunitas unggulan Fakfak itu perlu mendapat dukungan penuh penyediaan sumber daya manusianya, bukan hanya para petani saja, tetapi dengan peningkatan produksi, ya, baik itu intensifikasi, kemudian ekstensifikasi, yang kita sebut sering juga dengar tentang hilirisasi, itu membutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengoptimalkan kualitas PALA sebagai unggulan Fakfak. Nah, penyediaan sumber daya manusia ini
itu perlu didukung, dan SMA Negeri 2 Fakfak berharap dengan menyediakan sumber daya manusia yang unggul diharapkan dapat mendukung terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hilirisasi ini memerlukan sumber daya manusia bukan hanya terkait dengan vokasi atau kejuruan, tapi juga sumber daya manusia dalam hal ini misalnya sarjana teknik kimia, sarjana teknik industri, ya, kemudian sarjana-sarjana lain yang dibutuhkan dalam hilirisasi pala. Nah, SMA Negeri 2 Fakfak akan bekerjasama dengan banyak pihak, diantaranya adalah Politeknik Negeri Fakfak. Karena Politeknik Negeri Fakfak juga memiliki atau mengelola Pala Center, kita juga akan menjajaki kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor. Kami juga akan bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran Bandung, seperti itu. Nah, kerjasama yang akan dilakukan ini diharapkan dapat mendorong motivasi warga sekolah untuk pada akhirnya dapat menghasilkan mutu lulusan yang terbaik. Selain itu, SMA Negeri 2 Fakfak juga dipilih oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. SMA Negeri 2 Fakfak merupakan satu-satunya SMA Negeri 2 di Papua Barat yang merupakan sekolah model pembelajaran mendalam dan KKA. KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Ini merupakan tahun kedua. Jadi dengan kesempatan yang diberikan oleh kementerian, ini membuka peluang kepada guru dan memberikan peluang besar kepada guru dan kepada siswa untuk bisa menaikkan standar pembelajaran yang setara dengan sekolah-sekolah model lainnya di seluruh Indonesia. Kemudian capaian-capaian yang ingin diraih juga dalam tahun ini adalah kelas 10 ini kita sudah mulai untuk bekerja sama dengan lembaga psikologi. Jadi tahun ajaran baru ini 335 calon siswa baru sudah mengikuti tes psikologi. Dalam hal ini ingin mengetahui IQ, ya, tingkat IQ, kemudian minat dan bakat. Dengan pendeteksi secara dini IQ, minat, bakat, kemudian juga pengetahuan dasar calistung dan pengetahuan agama, itu juga kami screening pada saat siswa baru mendaftar, dengan harapan dengan diketahui lebih awal, maka pada tahun ajaran baru sekolah memiliki peta, atau dengan pemetaan tersebut sekolah telah dapat memprogramkan secara terarah tentang pembelajaran apa saja yang dapat dilakukan, model pembelajaran apa yang tepat, kemudian sarana prasarana apa yang sesuai, dan bahkan sampai ke ekstrakurikuler yang berbasis kebutuhan. Untuk kelas 11 dan 12 juga akan secara bertahap dilakukan tes psikologi, tetapi dengan peruntukan atau tujuan yang berbeda. Tes psikologi untuk kelas 11 ditujukan untuk mengetahui minat dan bakat, tapi disesuaikan dengan peminatan atau jurusan yang dipilih. Karena kurikulum Merdeka mensyaratkan seperti itu. Dan untuk kelas 12, tes minat dan bakat itu dikhususkan bagaimana siswa dapat lebih siap ketika lulus, seperti itu. Karena kelas 12 bisa jadi mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi juga bisa jadi ke sekolah kedinasan, atau juga ikut tes menjadi aparat, apakah kepolisian maupun TNI, atau juga langsung bekerja. Nah,
Pendeteksian secara dini ini sangat penting dilakukan, tidak lain dan tidak bukan adalah supaya sekolah melakukan program-program tidak berbasis asumsi tetapi berbasis data. Seperti itu. Sumber daya tenaga pengajar jika memang tidak dapat mengakomodir, maka kami akan berupaya mendatangkan tenaga-tenaga dari luar sehingga sejak dini itu siswa dapat mendapatkan pendampingan yang sesuai. Karena sekolah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi bantuan berupa dana BOS dan operasional sekolah itu memang mengizinkan bahkan mewajibkan sekolah membuat program demi tercapainya atau terpenuhinya kebutuhan siswa untuk mencapai mutu lulusan yang terbaik. Mungkin demikian untuk penyampaian dari saya. Saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Fakfak mengharapkan bantuan, dukungan terutama dari komite bahkan alumni alumni SMA Negeri 2 Fakfak, karena tanpa bantuan atau kolaborasi semua pihak maka kami tentu tidak dapat mencapai atau melaksanakan program itu secara optimal. Demikian, terima kasih kepercayaannya kepada kami. Semoga kami dapat mengembangkan amanah ini baik jangka pendek sampai jangka mendatang, dengan harapan kami dapat menyokong ketersiapan atau ketercukupan sumber daya manusia unggul di Kabupaten Fakfak ini. Begitu juga mutu lulusan yang terbaik untuk Provinsi Papua Barat, bahkan secara umum untuk Indonesia, sehingga generasi emas 2045 dapat bersama-sama kita wujudkan dan bukan hanya isapan jempol. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langkah awal sinergi dimulai dari ruang ini, bertempat di Aula SMA Negeri 2 Fakfak. Berlangsung agenda pertemuan hangat antara kepala sekolah, dewan guru, wali kelas, dan seluruh orang tua atau wali murid. Disinilah komunikasi dibangun, menyatukan visi dan misi demi mengawal masa depan putra-putri kita tercinta. Prestasi adalah buah dari konsistensi. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Reda Kohi. Pertama-tama sebagai saya beriman kembali untuk kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat kasih sayang, sehingga pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bertemu dalam pembagian rapor anak-anak kita pada tahun anggaran 2025-2026. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Fakfak, Ibu Chandra Sri Boyanti MPD, yang saya hormati Ibu Kepala dalam pengabdian kurikulum, Satgas, Humas, dan Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua yang telah hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama doa, ritual sambutan dan pengarahan Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah acara penyerahan kegiatan penghargaan dan hadiah yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah pada pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Dahlia SAG yang hari ini akan membawa kita dalam menjalankan diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Fakfak, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu serta wali murid, siswa dan siswi SMA Negeri 2 Fakfak. Baik, marilah kita membuka kegiatan kita yang akan ini dengan doa. Saya membawa doa yang bersama-sama yang beragam lain yang sesuai berdoa kepada Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya Allah wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jadi kesempatan beribadah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan hasil belajar ya Allah, berikanlah kesehatan, kesabaran, keberkahan. Allahumma yassir wa la tu'sir, Allahumma tamim bil khair. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami generasi yang beriman, berilmu, berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Selesai. Terima kasih bahwa kita dalam doa, semoga apa yang kita inginkan bersama bagi kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah sambutan dan pengarahan yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Fakfak kepada Ibu Chandra Sri Boyanti MPD yang sudah saya pilih. Yang terhormat, saya mulai menghormat Bapak Ibu orang tua
wali murid SMA Negeri 2 Papak yang saya hormati, yang terhormat saya banggakan juga Bapak Ibu Kepala Kelas, Bapak Ibu Dewan Guru, staf usaha, dan semua yang menjadi warga sekolah, dan tanpa terkecuali juga anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 maupun kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Beda pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai insan beriman, tentu saja yang harus kita taruh di awal adalah rasa syukur, rasa terima kasih atas kesempatan kesehatan yang sudah diberikan kepada kita semua ya Bapak Ibu, karena kita orang ini tidak bisa apa-apa kalau kita punya sesuatu, tapi kalau sudah tidak sehat selesai. Tapi kalau misalnya kita punya sesuatu tapi rasa syukur itu kurang, maka Tuhan bisa ambil kapan saja. Nah, hari ini saya sangat berterima kasih kepada kita semua yang sudah menghargai waktu, dan saya perhatikan sebelum jam 9 itu Bapak Ibu sudah bersemangat, dan ini menjadi yang sangat baik untuk kita semua. Mungkin ini adalah pertama kali saya berhadapan dengan Bapak Ibu, karena izin memperkenalkan diri per tanggal 21 April itu SK saya ditempatkan dari sebelumnya guru biasa, guru matematika di SMA Negeri 1 Papak. Saya ditugaskan di sini oleh Bapak Bupati sebagai kepala sekolah SMA Negeri 2 Papak. Tidak pakai tangan. Dan 21 April SK saya Bapak Ibu, tetapi kami 40 kepala sekolah SD sampai SMA SMK itu dilantik tanggal 29 April. Jadi sebenarnya saya bekerja itu per 30 April. Jadi Bapak Ibu bisa hitung sendiri, hari ini tanggal 22 berarti 2 bulan, gitu ya. Tapi alhamdulillah ini Bapak Ibu, jadi selama saya menjadi guru sejak dari Kalimantan sejak 2006, kemudian cerita sedikit ya, karena dari situ ketika Bapak Ibu kenal saya sedikit, banyak juga lebih baik, itu Bapak Ibu akan lebih percaya kepada saya dan Bapak Ibu. Saya di sini sejak 2012 saya mengikuti suami. Saya orang Jawa, tapi suami saya orang Kokas. Asli. Jadi kalau Bapak Ibu kenal Bapak Abdul Latif Suhairi, itu suami saya. Ya. Dan saya memiliki anak 3, 2 putra, 1 putri, semuanya pasti bermarga Suhairi. Jadi saya mengamati ketika mendidik anak-anak saya itu memang orang berbeda dengan kita bersuku, ya. Mau keras saya sayang, mau tidak keras juga, itu ada sedikit salah. Jadi cara mendidik saya, jadi anak-anak nomor 1 sekarang ya polisi, tapi dia jalurnya akpol. Sekarang sudah kapolsek di Sriwijaya Sulawesi Tengah. Kapolsek termuda seangkatan dia. Begitu yang kedua mendapatkan beasiswa afirmasi adik di Bina Nusantara Universitas yang katanya paling mahal di Indonesia. Dia juga di Creative Product. Dia juga karena campuran Jawa, Papua, jadi terlihat ya rambutnya putih-putih. Dia juga mulai berintis menyanyi sama model.
Nah, yang terakhir ini itu Majepa, karena memang dari IP belum ada SMA itu, maka saya fokus pada anak saya putri ini di Majepa. Nah, jadi mungkin bagaimana saya mendidik anak-anak seperti itu juga akan saya coba, bukan saya coba ya, yang berhasil saya ingin juga Bapak Ibu seperti itu anak-anak. Karena kita ini sebagai orang tua pasti ingin anaknya berhasil kan? Iya, seperti itu. Bahasa kasarnya ini, bagaimana pun caranya Bapak Ibu guru bikin anak saya berhasil. Ya kan? Gitu ya. Nah, berhasil itu tidak bisa dari rapor saja. Tetapi kami di sini dan bahkan saya melihat SMA Negeri 2 Papua dari kepala sekolah sebelumnya sampai Pak waktu kemarin itu kebiasaan yang saya sangat ingin teruskan adalah kebiasaan agama. Jadi setiap Jumat yang Muslim itu kita sholat duha berjamaah, habis itu kita membaca Yasin dan mendoakan orang tua dan orang tua. Jadi itu menurut saya yang benar, yang paling benar. Karena kita ini kan bisa beragama. Ilmu itu akan datang pada orang-orang yang memuji dia. Ya, Allah itu maha pemberi ilmu. Maka anak itu harus baik dulu. Kalau baik, insya Allah nanti dia akan mudah. Nah, kebaikan itu tidak akan bisa seimbang kalau cuma kita saja Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu di rumah harus juga kuat. Nah, jadi kehadiran saya di sini sebenarnya ingin mengajak kita semua bersama-sama, kita harus sayang mereka. Jadi landasannya adalah kasih dan sayang, lalu kita akan. Nah, di kepemimpinan saya itu kita coba tanggal 2 Mei ada perencanaan SMA Negeri 2 Papua sebagai pusat studi STEM namanya, Science Technology Engineering dan Komunikasi, mengaitkan semua makom terutama yang STEM untuk bisa kita komunitas Palu. Dan ini sudah saya komunikasikan dengan Bapak Bupati. Jadi kita sudah mau kerjasama dengan banyak perguruan tinggi dan antaranya pemerintah. Jadi singkat cerita begini Bapak Ibu, saya melihat dari usia yang menjadi guru itu adalah cita-cita tuh macam terbatas. Polisi saja, tentara saja, dokter sedikit, pada profesi di bidang banyak sekali. Nah, ini kita mulai dengan kelas 10 calon siswa kemarin. Kita bekerja sama dengan lembaga psikologi. Itu anak-anak dites. Tapi tes bukan untuk tes masuk tidak. Tapi kita ingin mengetahui anak punya IQ berapa, minatnya apa, bakatnya apa. Dari situ nanti kita akan bimbing. Saya dia memotor menjadi tentara, nanti sebenarnya fokusnya di yang lain kita akan. Jadi dari kelas 10 kami ingin anak-anak itu punya tujuan. Misalnya tidak boleh ada yang ditanyakan cita-cita apa, baru dong mikir terlambat. Seperti itu. Jadi kita akan mulai di kelas 10, mereka sudah tahu apa yang harus mereka capai. Kalau sudah begitu, saya aku yakin anak-anak tidak ada lebih apa. Kenapa? Seorang yang tujuan itu ya lulus. Nah, untuk 11, 12 juga akan kami berlakukan juga mengikuti tes psikologi itu yang kelas 12. 12 itu tidak ada cerita. Setiap hari itu sudah harus ada pendampingan, apa yang menghasilkan apa yang nanti menghadapi kita tes kompetensi akademik. Kami akan banyak bekerja sama dengan Kodim, dengan Polres. Kalau memang kamu polisi, ya dari tadi mulai Juli sudah ada perjalanan. Jaga kesehatannya. Karena boleh tidak boleh rokok. Ya, jadi menu-menu mereka itu sudah mulai dilakukan sejak
tadi pembinaan, dan itu kita akan kerjasama. Jadi bulan Juni ini mungkin anak-anak libur, tapi saya tidak ya sudah beberapa waktu saya untuk mematangkan. Mungkin seperti itu bayangan-bayangannya. Dan jelas saya menginginkan jadi kami itu mengelola dana bos lumayan besar, Bapak Ibu, lumayan besar menurut saya. 900 juta sekian satu semester, 2 semester itu 1,8 miliar. Itu uang anak-anak yang dititipkan kepada lewat pemerintah, dititipkan kepada kami untuk mengelola. Jadi kami akan mengembalikan dalam bentuk program-program yang tepat sasaran. Dan itu akan kita coba transparansi kayak mungkin itu sih apa yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu kalau percaya pada saya, pada kami Bapak Ibu guru, dan coba terapkan teknologi digital misalnya dalam presensi. Itu nanti kita akan coba orang presensinya nanti pakai pinjer atau apapun itu, nanti Bapak Ibu bisa deteksi, bisa cek ini anak pakai seragam untuk ke sekolah misalnya. Tapi nanti kita akan buat sistem di mana anak-anak ini kadang coba-coba. Kita perhatikan ini yang banyak yang lompat kayak gitu, datang cuma EDB saja. Tapi kalau menurut saya mungkin Dora itu belum mengerti apa yang mereka lakukan. Tapi kalau misalnya mereka tahu, bahkan mungkin saya akan merencanakan dengan nanti kalau mereka lulus biasanya mereka akan membutuhkan SKCK kan, surat. Nah, kami akan bekerja sama dengan Polri. Untuk SMA 2 syaratnya adalah daftar hadir. Mau apa dulu? Jangan sampaikan di awal nanti masuk. Nanti pada saat mereka mau apa dong pikir aduh nanti SKCK susah. Mana harus dipaksa. Ya kan? Minta maaf, kita saja mungkin kita ibu-ibu yang pelihara mau menanam kemangi, mau menanam daun sup, itu kan setengah mati. Apalagi kita mau mendidik anak-anak yang baik, yang pintar segala macam. Harus kita berusaha keras, mati-matian didorong. Dan itu sangat mungkin. Kita dulu ada banyak teori-teori belajar dan yang sekarang berkembang adalah neurolinguistik. Jadi pikiran atau otak itu sangat plastis. Artinya tidak boleh mulai hari ini. Tapi itu dulu saya ingatkan dan Bapak Ibu juga di rumah, jangan ada kata-kata kamu itu yang negatif ya. Oh itu memang begitu, nggak boleh Bapak Ibu. Karena itu menjadi nilai, jadi stigma yang akan gue sama dokter matematika, nggak boleh. Katakan belum bisa, tapi kamu pasti bisa. Dan ini saya terapkan Bapak Ibu pada anak-anak saya. Dan di SMA 1 saya sudah membuktikan itu. Saya membina anak-anak kecil KBM Maharaja dari 2016. Nanti 2022 itu baru juara 1 tingkat nasional. Nanti itu 2025, 2024 kemarin 2025 juga itu saya berangkatkan anak-anak ke Singapura, kami juara 2 Singapura. Lagi-lagi kita pernah ke Hongkong dan itu juga juara. Jadi maksudnya kan sebagai muslim saya meyakini pada saat kita memilih dunia itu tidak lama melihat ya, itu aku yakin Allah akan berjalannya. Ya, seperti itu. Dan saya optimis sama anak-anak. Nanti orang belajar mendengar apa yang dikontrolkan oleh sekolah. Nanti kami bukakan jalan-jalannya. Kami akan bekerja sama dengan banyak ini kemarin dengan Unpad, Universitas Jalan Danu. Jadi sekarang banyak yang mau kerja sama SMA 2 karena apa? Program kami jelas. 3 tahun itu tidak lama. Tidak lama.
Kalau misalnya program itu jelas, minggu ini apa, minggu ini apa, ya kok seperti itu. Apa capaiannya? Gak bisa begini satu bisa. Jadi kami berharap nanti kita akan setting programnya. Setiap hari anak-anak pulang dengan perasaan oke saya bisa. Mungkin kalian dulu, apa-apa. Bahasa Inggris, ya. Nanti kita juga akan dengan bahasa Jepang. Jadi mulainya dari mana? Mulai dari sumber daya yang kita miliki. Bapak Ibu guru ini keren-keren banyak kok. Kita akan melengkapi di sini SMA Negeri 2 itu lebih baik dari SMA 1 tampak yang saya tahu. Laboratorium itu kita sudah punya web bahasa, kita sudah punya laboratorium IPA, fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri. Dan anak-anaknya mau saja kita arahkan. Insya Allah, saya yakin begitu ya Bapak Ibu. Mohon doanya, mohon kepercayaannya. Satu lagi mungkin pesan saya Bapak Ibu, kalau ada satu program yang belum diselesaikan oleh pembimbingan Pak Erwanto, mudah-mudahan di sekitar sampai bulan Juli, yaitu keterlibatan orang tua. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu di kelas membuat satu daftar, Bapak Ibu bisa berbagi keahliannya, kebisaannya itu apa. Misalnya ibu bisa membuat anyaman ketupat, diajarkan. Bisa bikin lontar, ajarkan. Bapak juga misalnya bisa apa? Bisa membuat kursi, apa ditulis gitu ya. Jadi kita ingin ada peran orang tua yang dibagikan kepada sekolah, karena keahlian seperti itu juga penting untuk anak-anak. Mungkin begitu dari saya lagi minta doanya, mohon kepercayaannya. Kalau teman saya di Korea, seperti itu rumah saya di Korea. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan penerapannya. Sedikit berbeda bagi Ibu Hadiah dan selanjutnya kepada ranking 1, ranking 2, dan ranking 3 kepada 19 kelas yang terdiri dari kelas 1 ada 11 kelas dan kelas 11 terdiri dari 8 kelas. Nah, Bapak Ibu nanti sebentar saya akan membacakan SK-nya untuk nama-nama anak-anak itu. Sistemnya ketika anak-anaknya disebutkan namanya, maka orang tua akan segera berdiri di depan sini dan akan diberikan oleh kepala sekolah. Saya akan bacakan SK-nya. Surat keputusan Kepala SMA Negeri 2 Pamfak nomor 927 dari 440 garing SMA Negeri 2 Pamfak garing 6 Romawi 2026 tentang menetapkan peringkat 3 besar terbaik peringkat kelas tahun pelajaran 2025-2026, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama peringkat 3 besar terbaik pada masing-masing kelas di semester 6 tahun pelajaran 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini. Kedua, kriteria penilaian berdasarkan pada nilai rata-rata rapor semester 2. Ketiga, kepada peserta didik yang namanya tercantum dalam 3 besar kelas peminatan berhak menerima sertifikat penghargaan sebagai lulusan dan prestasi. Dan 4, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah yang sesuai. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pamfak tanggal 18 Juni 2026 kepada SMA Negeri 2 Pamfak Ibu Chandra Sri Wayanti BPD NIM 19720519 2006 05205. Peringkat 3 besar
sangat terbaik kenaikan kelas tahun pelajaran 2025-2026 ini berdiri. Jadi orang tua saya mulai dari 10 ketika namanya dipanggil saya memohon hormat agar berdiri di depan ini. Pertama, kelas 10 1 peringkat pertama Andi Siti Nurhalida Kaimudin B. Kepada orang tuanya dipersilakan ini saya peringkat 1. Yang kedua Alif Saputra peringkat 2, dan yang ketiga Richard Pratiwi Yusra. Maka orang tuanya dipersilakan. Ini pengalamannya langsung begitu. Silakan. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat 3. Dengan hormat mohon berterima belakangnya karena setelah ini kita akan menuju ke kelas masing-masing. Mana orang tua peringkat 2? Alif Saputra. Momentum penuh kebanggaan pun tiba, penyerahan sertifikat piagam penghargaan serta bingkisan apresiasi kepada para juara 1, 2, dan 3 dari masing-masing kelas. Selamat atas pencapaian luar biasa ini. Jadikanlah ini sebagai pemantik api semangat untuk terus menginspirasi sesama. Siti Putri Imalere Wambus. Peringkat ketiga Putri Wulandari. Berikutnya 10 E3. 10 E3. Ya, untuk kesempatan pertama untuk 3 kelas pertama dulu di kelas 10. Peringkat pertama untuk 10 E3 Nurlaila Bahamba. Peringkat kedua Nita Mapusa, dan peringkat ketiga Dewi Clara Rahai. Kepada Ibu saya silakan. Mana kalau 10 S1 peringkat pertama, peringkat kedua bulan 10 E2 S1. Berikutnya peringkat ketiga kelas 10 S1. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu. Berikutnya pemberian hadiah yang memang tahun ini diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada siswa-siswi kita yang berprestasi akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Kepada wali kelas saya silakan pertama 10 satu, saya silakan kepada Bapak Ustaz SPD akan memberikan hadiah kepada pertama kedua dan ketiga. Karena dulu kita menjelaskan.
yang ketiga Bapak yang terbangan hadir dan diberikan pada kelas yang mewakili. Berikutnya kepada kelas 10 E2 saya persilakan kepada ibu wali kelasnya Ibu Linda dan Ibu Linda saya persilakan. Oh iya, terima kasih berikutnya kepada wali kelas 10 E3 untuk dapat memberikan hadiahnya. Wali kelas 10 E3 adalah Ibu Herlina Dudro. Sepuluh satunya siapa? Ranking 2-nya? Ranking 3? Tidak semua. Oke, terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu boleh kembali ke tempat. Berikutnya untuk kelas 10 E4 dengan peraih peringkat pertama Parkis Leonora Remaul. Peringkat kedua Marlon Jefferson Senisius Ori. Peringkat ketiga Darni kepada Rumah dan orang percepat namanya. Berikutnya 10 E5 peringkat pertama adalah Waode Safriandi. Peringkat kedua Rohana Harfi dan peringkat ketiga Rivaldi Rumahor. 10 E6 peringkat pertama Yunianti Indigo. Peringkat kedua Nu Agri Kode Aldini. Peringkat ketiga Grace Natalia Tenomere. Kepada orang tua saya persilakan mulai dari sini 10 E4, 10 E5 dan 10 E6. Jangan berlupa. Saya ulangi, pada peringkat pertama untuk kelas 10 E4 Parkis Leonora Remaul, Marlon Jefferson Sensius Ori dan peringkat 3 Dani. Peringkat pertama untuk 10 E5 Waode Safianti, peringkat kedua Rohana Hafiz dan peringkat ketiga Rivaldi Rumahor. 10 E6 peringkat pertama Yunianti Indigo, kedua Nur Agri Kode Aldini dan yang peringkat ketiga Grace Natalia Tenomere. Kepada itu saya silakan untuk pemberian sertifikat. Bersiap-siap langsung disusun pemberian hadiah oleh wali kelas pada wali kelasnya Ibu Erna diwakili oleh Ibu Dorina harus berikutnya untuk 10 E5 dengan wali kelasnya Ibu Bikayani. Ada yang saya silakan. Bersiap-siap untuk 10 E7, E8, E9.
Yang orang tuanya tidak berkesempatan hadir, boleh nanti dibaca oleh wali kelasnya di kelasnya. Tetapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu, dalam momen seperti ini mohon kehadirannya orang tua hadir mendampingi anak-anak kita bersama. Kalau setiap semester saya perhatikan ada orang tua yang tidak dapat mendampingi anaknya, itu tidak memberikan motivasi terbaik untuk anaknya. Jadi kalau lupa diperbaiki, anak-anak kita bisa bersekolah selama 3 tahun, kenapa kita orang tua tidak bisa mendampingi mereka? Seperti itu ya. Berikan depan untuk tidak menggunakan telepon. Ada yang belum dapat. Bisa 10E. S10E berapa Bu? 6 atas nama orang tua. Kalau ibu nggak tahu ibu bukan anak. Bahaya. Bung Akris peringkat kedua. Wali kelasnya mana? 10E6, sorry. Pak Taufik saudara kasih, Masya Allah. Terus 10E apa berikutnya? Bapak Ibu, tema yang berikutnya ya, kalau ini kekeliruan. Nanti kalau dipanggil langsung berdiri 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, sudah semuanya. Biar ini saya dulu. Oke, baik. 5, Ibu Rika. Terima kasih Rika, tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ada agenda 59 siswa Bapak. Jadi harus dipenuhi. Berikutnya 10E7. 10E7 saya akan langsung berpikir kayak tadi. Jangan bertukar 1, 2, 3. Tidak boleh, nanti boleh kelasnya gitu Bapak. 10E7. Peringkat pertama Safira Aprilia. Peringkat kedua Mariani Kirani Haidil. Peringkat ketiga Rismawati. Orang tuanya Ada di luar, Bu. bagi orang tuanya yang ada di luar saya persilahkan. Jangan orang tua tidak tahu nama anaknya ya. Biasanya panggilan di rumah lain atau sekolah lain. Ketika dipanggil bingung. Yang pertama Syafira Aprilia. Yang kedua Mariani Kirani Haidil. Oleh perwakilan Mariani orang tuanya, anaknya kalau ada Mariani. Peringkat ketiga Rismawati. Berikutnya sambil menunggu itu kita masuk pada kelas 10E8. 10E8 berarti orang tuanya kalau datang bergeser sedikit di sini. 10E8 peringkat pertama Safira Siti Sabar Malolas. Peringkat kedua Yosefina Patricia Marebre. Peringkat ketiga Rusadi. Peringkat pertama, kedua, sebelah sana. Peringkat ketiga mana? Rusadi. Orang tua dari Rusadi. Mari, orang tua dari Rusadi. Silakan. Terakhir lagi. Ini orang tua harus anak-anak datang ke sekolah. Orang tua
Ode Manifa. Peringkat kedua, Azra Mukrani Pati Sabusio. Peringkat ketiga, M. Al-Fatir Suyanda. Peringkat kedua, Azra Narpuraini Pati Sabusio. Ada. Masuk. Mari Bu silakan. Di tengah itu. Oke, terima kasih. Mungkin silakan Ibu, Ibu kepala sekolah. Ibu wali kelasnya lagi untuk 10 dan 7. Ya, saya silakan. Wali kelasnya Ibu Katerina Iniwatu. Wali kelasnya 10 dan 8 Ibu Happy Kristiawati SE. Berikutnya ketua wali kelas 10 dan 9 Ibu Hajah dan Tridana Mitru. Terima kasih orang tua yang sudah bersedia. Ada Ibu Kabin Wali kelas yang orang tuanya tidak berkesempatan hadir, tetapi dengan kesibukan apa saya tidak tahu. Tapi nanti hadiahnya diberikan kepada anak-anaknya di kelas nanti. Berikutnya 10 dan 10 10 peringkat pertama diraih oleh Wakamila. Peringkat kedua Karisma Boyratan. Peringkat ketiga Ismawati Ode. Berikutnya kelas 10 S11. 10 S11 peringkat pertama Linda Fauzia. Peringkat kedua La Farlan. Peringkat ketiga Wamaya Sari. Maya Ibu suster kami di luar. Mari. Ada. Namanya Linda Fauzia di luar, Wamaya Sari ada namanya tadi di luar. Mari Ibu saya silakan Ibu Rasul. Acara memberikan khususnya wali kelas 10 S10 Ibu Daniawati, saya silakan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Berikutnya Ibu Nadia. Oh ya, 10 SMA saya sendiri. Saya akan membagikan kepada anak wali saya. Dan ini merupakan kelas yang memang setiap harinya selalu lengkap. Terima kasih Pak Ibu sudah datang. Berikutnya
peringkat kedua. Oh, Farla, terima kasih. Dan peringkat ketiga. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan. Kita masuk pada kelas 10, kelas 11. Kelas 11 ini ada 9 kelas. 8, maaf. 8 kelas. Yang pertama, kelas 11 F1A. Wali kelasnya Ibu Beatrix Hukumana yang berada di siapa? Ibu Wali tangan. Silahkan. Berikutnya Ibu Kepala Sekolah. Ini juga untuk memberikan sertifikatnya. Yang pertama, ranking satunya Atamila Luma. Peringkat kedua, Wazikrianti. Peringkat ketiga, Canda Lesti Sayahya. Silakan orang tuanya. Berikutnya 11 F1B. 11 F1B ranking pertama Lafaki Al-Zawhani. Peringkat kedua Mutia Putri. Peringkat tiga Faisal Ardiansa Rifi. Selamat Ibu. Masih ada satu lagi. Berikutnya 11 F1C. Peringkat pertama Said Agil Maswai. Peringkat kedua Suci Rofilah Ningrum. Peringkat ketiga Widiawati. Ibu semua sudah sampai semangat untuk orang tuanya yang anak-anaknya berprestasi. Atau baik Bapak Ibu, Biraja Tukai, kualitas boleh mendampingi kelas 11 F1A sudah lengkap, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ada F1B Lafaki, Mutia Putri dan Faisal sudah ada? Cuma Faisal saja. Berikutnya 11 F1C Said Agil sudah? Ada. Suci? Ada. Dan Widiawati? Ada. Silakan Ibu. Ada yang tersusul oleh Ibu Komita Gabung sebagai wali kelas dari 11 F1A. Hari malamnya di sini Bapak Henry. Bapak. Kalau ada lafakihnya kalau di luar boleh masuk nah. Untuk perwakilan orang tua kalau sesuai boleh. Dan siapa? Nadia. Nadia. Wali kelas 11 F1C Ibu tidak Bernadetta Nasu. Bernadetta Nasu. Setelah pembagian piagam boleh
boleh kelas dan buka sekolah. Bapak Ibu boleh kembali ke tangan dulu. Berikutnya kelas 11 F1D. 11 F1D peringkat pertama adalah Yeremia Andolikus Yoa. Peringkat kedua Wamusida. Dan peringkat ketiga Mei Saskia J. Tanggahma. Yang punya silakan berdekat orang tua dari Yeremia Andolikus Yoa, Wamusida dan Mei Saskia J. Tanggahma. Berikutnya 11 F2A. 11 F2A. Oke, Mas Tomo. Peringkat pertama Kirana Saputri Akadia. Peringkat kedua Nich Samuel Pangau. Dan peringkat ketiga Saraju Homer. Cepat dulu Ibu. Berikutnya kelas 11 F2B. Peringkat pertama Najwa Putri Uswanas. Peringkat kedua Mardiana Hanaba. Peringkat ketiga Faradila Wow. Silakan Bapak Ibu kelas dan Ibu kepala sekolah mohon izin untuk memberikan sertifikat. Silakan. Silakan Ibu Dian Anggreni Elijo Elani Kerajaan. Berikutnya boleh dipilih oleh wali kelas 11 R2A Ibu Haida Rahman. Iya. Kelasnya Ibu Haja Mamola, beliau ada dua diwakili oleh Ibu Wali. Berikutnya dua kelas terakhir, kelas 11 F2C. Peringkat pertama Siti Aisyah Abdul Hussein. Peringkat kedua Afifah Fitrah Usman. Peringkat ketiga Nyai Sukma Ramadhania. Silakan. Peringkat satu, kedua, ketiganya orang tuanya mana? Nyai Sukma Ramadhania. Berikutnya untuk kelas terakhir 11 F3. Peringkat pertama Alfania Rahyana Ardi. Peringkat kedua
Safila Hindo. Peringkat ketiga Hasna Namuda. Silakan orang tuanya dapat mengambil bagiannya di depan. F3 orang tuanya ada Alvania, Safila sama Hasna Namuda. Wali kelas boleh mengikuti ibu untuk membagi hadiahnya. Wali kelas 11 F2C, saya silakan Ibu Messi Liza Karnite. Wali kelas 11 F3 Ibu Armi. Silakan Ibu Armi. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Dari 19 kelas pada kelas 10 dan kelas 11 pada hari ini, semoga kedepannya ibu semua bisa bertahan, bukan hanya yang ke-1, yang ke-2, dan yang ke-3, mungkin masuk 10 saya bertahan dulu untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita, memberikan satu saran atau satu masukan kepada orang tua. Ketika anak-anak kita itu berhasil, kita mampu ke depan untuk menerima ini, merupakan rasa kebanggaan untuk mereka. Tetapi ketika hari ini Bapak sibuk dengan pekerjaan yang kita sekolah tidak tahu, sangat menyayangkan karena misalkan diganggu seluruh siswa. Mari Bapak kita kerjasama untuk anak-anak kita ke depannya lebih baik. Kenapa dibuat pemberian hadiah, pemberian sertifikat semata-mata untuk memberikan motivasi kepada orang tua lainnya yang anaknya hari ini belum diberikan kesempatan agar ke depannya lebih bekerja keras dalam belajar. Bukan hanya di sekolah Bapak Ibu untuk kita memberikan pembelajaran untuk anak-anak kita, tetapi pendampingan orang tua di rumah itu sangat perlu. Nah, tidak membuang waktu lagi, kita masuk kepada terakhir. Bapak Ibu orang tua akan didampingi oleh anak-anaknya menuju ke kelas masing-masing. Anak-anak di luar akan mendampingi Bapak Ibu mulai dari kelas 11, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 ada 11 kelas, kelas 10 mulai S1 di PTN atas ini sampai 10 S11 yang memutar sampai ke bawah sana. Sedangkan kelas 11 mulai pada ruang bawah situ dia di samping 10 S11 dia memutar sampai bawah kantor muncul naik ke sebelah sana. Jadi orang tua hari ini akan untuk jalan-jalan cari kelas anaknya didampingi oleh anaknya sendiri. Bisa ya? Untuk hari ini kita menunjukkan doanya pada kelas masing-masing. Dia mengurangi rasa hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai puncak dari seluruh rangkaian proses belajar mengajar, seluruh orang tua dan wali murid diarahkan menuju ke ruang kelas masing-masing untuk agenda pembagian rapot oleh wali kelas. Terima kasih atas kerja keras seluruh siswa dan dukungan tanpa henti dari orang tua dan dedikasi para guru. Bersama SMA Negeri 2 Fakfak, kita sambut hari esok dengan optimisme yang lebih tinggi. Terima kasih. Demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita. Weng Wengga Pohi.